nggak punya anak harus sukses. Kamu yang bukain ya? Oh, yang ngomong welcome to teman jalannya. Welcome to teman jalan. Buat temenin kalian di jalan. Aku tuh udah bener belum ya ngelakuin hal ini? Aku tuh harusnya ngelakuin ini nggak ya? Aku harusnya ngelakuin itu nggak ya? Menurut orang-orang kenapa sih harus kayak gini, harus kayak gitu? Nah, di sini nih kita bakal mencoba untuk tidak menjelaskan. Kalau aku milih buat nggak nikah dan nggak punya anak, kenapa aku harus jadi wanita karir? Terus jadi apa anjir? First impression aja. Ya terserah sih, gak ada yang nyalain kamu juga nggak ngapa-ngapain. Tapi menurutmu society gimana? Ya sama kayaknya untuk BAM itu mau cowok kek, mau cewek kek, orang nggak ngapa-ngapain tuh pasti banyak yang kesel. Aku wanita umur 25 tahun yang masih ragu apakah aku mau nikah dan punya anak atau pengen tetap single aja selama hidupku. Aku udah single seumur hidup dan itu bener-bener luar biasa. Tapi yang ku perhatiin itu kalau wanita yang single dan gak punya anak itu selalu diharapkan buat fokus ke karir atau selalu jalan-jalan keliling dunia. Faktanya, berdasarkan pengamatanku, bahkan cowok yang gak punya anak pun gak dikasih beban tuh buat fokus ke karir atau disuruh jalan-jalan. Tapi masalahnya, gaya hidup kayak gitu tuh gak cocok sama aku. Aku punya pekerjaan yang aku suka, aku nikmatin, dan aku digaji dengan cukup baik. Ya gak sampai 6 digit sih, tapi aku juga gak kesulitan hidupnya. Kalau 6 digit di Amerika tuh per tahun ya berarti ya. Nggak ratusan ribu dolar, berarti puluhan ribu dolar per tahun ya. Kemungkinan anggap 90 ribu gitu. Dibagi 12 berarti Nggak nyampe 8. nggak nyampe 8 ribu. Nggak, 7 mungkin. 7 ribu, ya Allah jadi rusak kan tulisannya. 7 ribuan, ya 100 jutaan lah di Amerika. Ya oke lah ya, tapi ya nggak bisa jet setter terus jalan-jalan juga kan. Ya emang kan dia nggak suka jalan-jalan sih. Iya, dan toh dia juga nggak suka juga. Tapi pekerjaan ini bukanlah identitasku, dan hidupku tuh nggak berputar cuma di sekitar pekerjaan ini aja. Setelah aku keluar, aku tuh bisa pulang dan santai. Aku nggak punya cita-cita buat kayak naik tangga, naik level di pekerjaan gitu. Aku udah sangat puas banget sama posisi aku ini sampai nanti aku pensiun. Aku juga nggak punya ketertarikan dalam hal jalan-jalan, yang hampir nggak pernah kedenger ya hal ini dari milenial. Aku emang ngambil waktu libur dari kerja, tapi bukan buat jalan-jalan, tapi justru untuk liburan dekat rumah aja. Jadi apa sih salahnya buat nggak jadi orang yang fokus sama karir atau punya rencana besar buat jalan-jalan? Kalau misalnya aku tuh emang nggak nikah dan nggak punya anak, aku sendiri juga bakal lebih seneng kok ngabisin waktu luang untuk bersantai atau ngelakuin hobiku daripada harus mikirin pekerjaan atau nunggu lama di bandara. Dia nggak mau jalan-jalan karena nggak mau nunggu lama di bandara. Ya ngamuk-ngamuk aja dia, maksudnya ya emang bukan style. Ngejekin orang jalan-jalan dia. Tahu aja dia, kita pernah nunggu 36 jam di bandara. Dan hampir ketinggalan tetap. Jadi ya gimana ya? Iya, ini cuma masalah ekspektasi society aja sih. Kenapa dan yang ya dia masih di mikirin semua hal tuh juga ada. Masih mikirin aja kayak gitu ya. Kamu nggak mau punya anak tuh berarti kamu tuh ya nggak usah mikirin aja. Society ya, tapi malah dia masih mikirin ternyata. Problemnya. Ya sebenarnya semua pilihan itu bakal tetap ada ekspektasi kan. Kayak seorang ibu rumah tangga harus bisa bikin anak yang pinter, anaknya harus gemol, terus harus apa. Terus cewek single tuh harus gimana, orang child free tuh harus gimana misalnya. Jadi orang yang berharap dia bisa lepas dari ekspektasi itu adalah orang yang aneh sih menurutku, karena ekspektasi itu nggak akan ada habisnya. Jadi kamu nggak akan bisa kabur dari situ. Mau kamu milih jalur apapun, kamu misalnya mau berhenti kerja, aku mau jadi pengusaha gitu, pasti ditanyain habis ini nanti usahanya mau diapain, mau gimana, mau segede apa kayak gitu. Jadi nggak diterima jawaban kayak ya segini aja cukup, ya segini aja cukup, itu nggak bisa diterima. Iya sih. Dan kalau dia terus-terusan nyalain orang-orang yang berekspektasi ke dia, ya nggak akan ada habisnya juga. Kayak kamu mau marahin berapa orang tante, berapa orang tetangga, berapa orang abang-abang tukang sayur dengan ngomong kayak aku tuh ini
nggak perlu ya orang single tuh ini ya gitu kan. Sekalian aja direkam terus tiap ada orang nanya gitu di play gitu. Padahal yang namanya ekspektasi itu kan selalu ada nggak sih, cuma gimana cara kamu memanage perasaanmu ketika kamu dengerin itu, cuma itu doang sih sebenarnya. Tapi emang itu sulit banget sih buat sebagian besar orang. Kadang-kadang aku pun kadang-kadang juga kayak kesentil kadang-kadang, misalnya kayak kok milih kerjaan gak jelas kayak gini, harusnya kan kerja di Pertamina aja gaji 30 juta ongkang kaki gitu. Mana ada gaji 30 juta ongkang kaki, gokil. Iya, orang jualan narkoba aja juga resikonya gede gitu kan. Maksudnya semua kerjaan tuh pasti ada resiko, walaupun kamu lihatnya ini dia bos, dia cuma kongkong kaki doang. Tapi kamu nggak tahu beban yang ada di pundaknya dia tuh seberapa kayak gitu. Oke, ini ada komentar ya. Exactly, this is your life. Jalani aja sama cara yang bikin kamu bahagia. Kalau orang lain bermasalah sama pilihanmu, singkirin aja mereka dari hidupmu. Kayak yang aku bilang sih ke anak-anakku ya, aku mau kamu sukses nak. Bukan berarti pemasukan 6 atau 7 digit. Maksudnya adalah aku mau kamu tuh bahagia. Itulah hidup dengan sukses. Waduh, ekspektasinya aku tuh susah nganggep banget. diriku sukses. Dan aku nggak pernah tuh ngasilin $35.000 dalam setahun. Aku mendapatkan semua yang aku butuhin dan banyak hal lain juga yang aku inginkan. Aku juga pengen jalan-jalan, tapi kalau aku nggak bisa ya nggak masalah. Gimana menurutmu? Ekspektasi dari orang tuanya tuh untuk anaknya bahagia. Nggak bisa tuh aku sedih aja. Nggak bisa tuh aku depres aja gitu, dibiarin kayak gitu. Nggak bisa tuh aku main fidget spinner aja seterusnya karena aku emang nggak bahagia gitu. Nggak bisa tuh aku main slime aja seterusnya. Kotak gitu. Ekspektasi aja terus-terusan. Ya, dia ngomong kayak jauhi orang-orang yang ngasih kamu ekspektasi. Iya. Itu dia sendiri ngasih ekspektasi ke anaknya. Ya maksudnya ya bukan impian yang jahat juga ya, pengen anaknya tuh bahagia. Tapi kalau sampai kayak dalam tanda kutip bilang kamu harus bahagia tuh juga lumayan. Iya, soalnya ada yang bilang juga pursuing happiness itu caranya adalah not pursuing happiness. Iya. The easiest way to lose happiness is by pursuing it. Iya. Gitu. Ya udah. Karena kamu terus ngejar happiness, padahal kan happiness itu bukan sesuatu yang bisa dikejar kayak gitu. It just happens because you love doing what you love. Nggak tahu juga. Ya atau malah kamu nggak love atau kayak pokoknya semua. Atau kamu ternyata bisa mendapatkan bliss di your pain misalnya. Kalau misalnya gitu. dia dibilang ibunya kamu harus bahagia gitu, ternyata dia bahagianya bunuh orang gimana? Karena emang dia psikopat misalnya, kita nggak tahu. Terus gimana? Terus anaknya tuh ambil bunuh orang, bilang, ibuku yang nyuruh, soalnya aku bahagianya kayak gini. Itu gimana coba? Ya orang-orang ini nggak kepikiran Jim untuk jawab pertanyaan gak jelas kayak gitu. Ini ada komen lagi. Semakin tua aku semakin sadar kalau satu-satunya tolak ukur kesuksesan sebenarnya itu adalah kedamaian dalam diri sendiri. Terus dan kepuasan dengan nasibmu dalam hidup. Apakah itu karena dorongan karirmu atau keluarga atau enggak satupun dari itu, pada dasarnya kalau kamu nggak peduli tentang apa yang orang pikirin, ya itulah kesuksesan. Yoi, aku satu sisi sih setuju soal nggak peduli sama gitu-gitu ya. Karena aku tuh kayak gitu, tapi bukan berarti orang yang nggak peduli itu adalah orang yang bahagia semua. Menurutku kayak gitu sih. Bisa jadi emang denial juga kan. Ya kayak tadi yang masalah dia, kenapa sih aku harus gini, kenapa sih harus gini? Pertanyaan kenapa sih aku harus gini, siapa sih yang bilang harus? Pertanyaannya kan kayak gitu kan. Iya. Kenapa kamu harus nurut sama kata orang? Problemnya itu di society kita, parenting style itu salah satunya adalah dengan nge-reward anak setelah dia ngelakukan sesuatu yang acceptable bagi orang tuanya. Problemnya adalah kita dibesarkan di tengah-tengah society yang mana tuh parenting style-nya selalu nge-reward kita akan hal-hal yang kita lakukan selama hal-hal itu di-approve sama orang tua kita. Kayak misalnya kita disuruh, ayo jalan ke sini ke papa, terus kita bilang, utuk, terus good boy. Nggak tahu sih orang tua ke anak gimana ya, nggak tahu. Kayak kamu ke kucing. Kucing ke anjing kan kayak gitu kan. Kayak anggap ke anak kayak anak pintur. Ya, ya sekarang ke mama nih, kasihin ke mama ya, terus dikasihin ke mamanya. Pinternya kayak gitu lah intinya. Dan makin besar misalnya, ranking 1 hebat, anak pinter.
kayak sesuai sama keinginan orang tuanya. Jadi secara tidak langsung anak ini akan selalu ada di tengah-tengah orang-orang yang emang selalu ngasih ekspektasi, dan anak ini tuh tumbuh dengan harus selalu dengerin ekspektasi itu gitu loh. Karena emang dia dibentuknya kayak gitu. Jadi kayak kita nggak bisa nyalain orang yang lu kok dengerin orang aja sih, bodoh amat lah sama orang, ngapain sih mikirin ekspektasi orang. Mungkin kayak aku gitu. kenapa aku nggak dengerin orang, karena dari kecil aku nggak ada kayak gitu ya, kayak orang tua aku bilang anak pinter, anak ini nggak kayak gitu kan. Nggak pas aku ngelakuin hal kayak gitu loh, orang tua aku tiba-tiba aja misalnya ngomong ganteng, pintar misalnya kayak gitu tuh in a way tanpa harus ada suatu prestasi misalnya. Jadi aku tuh benar-benar nggak ngerti apa yang harus aku lakuin, apa aku lakuin kayak gitu. Ya semua ini ya natural aja kayak gitu kan. Jadinya aku mungkin jadinya nggak peduli orang secara nature aja, bukan karena aku udah belajar stoik gitu, bertapa di gunung kayak gitu, enggak kayaknya. Tapi kamu dulu ada konsekuensi nggak? Misal kalau nilaimu jelek kamu dipukul kayak gitu. Enggak. Kalau nilai bagus dibeliin es krim. Enggak. Oh, kalau ranking 1 dikasih duit 1 juta, ranking 2 dikasih 500.000 kayak gitu-gitu kan, sampai ranking 10 kayak gitu. Kocak banget, serius. Serius, berarti itu dapat jutaan tiap semester, tiap catur bulan. Wih, berarti setahun 3 kali dong dapat duit. Tapi aku nggak peduli uang. Jadinya nggak ngaruh. Aku nggak pengen ranking 1 juga, aku kayak gitu-gitu. Aku cuma belajar yang aku pengen waktu SD tuh, belajar matematika, belajar matematika doang waktu SD itu kayaknya yang aku suka. Problemku adalah kalau aku dari kecil itu kan aku supposedly pinter ya. Karena ya udah pinter gitu aja lah, mama emang ngajarin aku, terus aku jadi pinter, aku selalu ranking 1. Tiap kali aku dapet nilai jelek aku dipukulin. Tiap kali aku dapet nilai bagus Nggak diapa-apain. ya emang supposed to be kan kamu pintar kayak gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya diajak ke McD atau apa, kalau ranking 1 tuh juga nggak ada. Ke McD doang ranking 1. Ya kayak soalnya termewahku kayaknya restoran termewahku waktu aku SD itu ya ke McD, nggak ada lagi yang lain. Nah, jadi sebenarnya kalau aku tuh dari dulu selalu kayak dalam tanda kutip searching for approvals gitu kan, kayak do you approve of me kayak gitu. Aku udah ngelakuin sesuatu yang bisa kamu approve nggak kayak gitu loh. Sampai kemudian emang pada waktu SMP itu kan mulai ada downhill yang mana aku udah sadar orang tua aku tuh bejat gitu. Jadinya ya udah aku nggak butuh approval mereka, tapi jadi aku membutuhkan approvalnya orang lain kayak gitu. Jadi Makanya nyari teman. bakal jadi toxic lah setelah itu, panjang lebar sampai sekarang mungkin. Jadi emang aku struggling banget sama ide dari kamu bahwa jangan dengerin orang, nggak usah penuhi ekspektasi orang, nggak usah takut sama orang, mikir kamu tuh kayak gimana. Kamu kan sering kayak gitu kan. Iya. Sedangkan aku kayak, ntar aku kalau kayak gini, ntar orang-orang ngomong gini, kalau aku kayak gitu, ntar orang. Iya. Padahal kan itu nggak penting sebenarnya. Iya. Cuman, maksudnya dari background kan jadinya kita bisa saling memahami kenapa aku ada perbedaan antara kita berdua. Dan kayak gitu. baru sekarang ini aku memahami kayak gitu kan. Yang aku pikirin tuh kayak aku baca buku apa nih? Yang pertama aku baca salah satu seni bersikap bodoh amat itu kan. Aku ngerasa kayak aku nggak dapat ilmu baru sama sekali dari baca ini buku sampah, aku mikirnya kayak gitu. Terus aku baca Practicing Stoic nih sekarang juga, dan nanti kemudian mungkin aku baca ini juga filosofi teras. Aku ngerasanya kayak ya aku sesuai sama ini tuh bukan insight yang baru, cuman emang banyak dia pakai perumpamaan yang dari dulu tuh belum pernah aku pakai misalnya kayak gitu kan. Jadi aku ngerasanya kayak ya aku sesuai sama buku-buku ini kayak gitu. Tapi aku ngerasanya kayak aku ngerasanya kayak wah kamu tuh kenapa masih peduli sama kata orang misalnya atau apa tuh, pasti kamu belum baca Practicing Stoic. Tapi kamu belum baca buku Seni Bersikap Bodoh Amat misalnya kayak gitu kan. Tapi satu sisi aku juga mikir sebelum baca tuh aku udah kayak gitu. Jadinya kayak kasihan sama orang-orang yang aslinya emang cara hidupnya nggak kayak gitu. Sedangkan kalau kamu cara hidupmu emang dari dulu kayak gitu. Cuman kamu nggak bisa terus aku ngerasa kayak gitu terus aja, aku kan? mikirnya kayak apa buku ini bisa mengubah orang gitu. Dari sudut pandangku kan nggak merubah aku sama sekali. Jadinya gitu sih. Sebenarnya sih lebih kayak buku-buku itu ngajarin praktikalnya sih. Kayak untuk jadi orang yang bodoh amat tuh kayak gimana, dan gimana cara memperbaiki pola pikirmu supaya kamu bisa bodoh amat ya gitu-gitu kan. Tapi menurutku nggak bisa mengubah kalau emang dari sononya orangnya kayak gitu, dia bakal full of doubts aja gitu. Kayak aku kan selalu nggak bodoh amat sebenarnya. Tapi aku baca buku itu misalnya kayak gitu kan. Nah setelah itu setelah baca terus aku jadi paham, oh harusnya kita bodoh amat, kita nggak peduli sama orang gini gitu kan. Terus yaudah aku bisa bodoh amat ya gitu.
Tapi di masa depan tuh sebenarnya kalau ada suatu masalah itu bakal aku tetap mempertanyakan gitu loh. Ini aku sebenarnya bodo amat gini boleh nggak sih? Ini aku sebenarnya kayak gini aku jahat nggak sih? Ini sebenarnya ini kayak gitu. Jadi conflicting sih di kepala itu. Iya, kamu sering conflicting. Jadi values yang udah aku pegang dari sebelum aku punya ilmu sama aku punya ilmu itu kayak saling, lu tuh yang nggak bener, lu yang nggak bener kayak gitu. Aku ngeselinnya sih kadang-kadang aku mikir kayak kamu tuh conflicting. Aku tuh jahat nggak sih? Aku tuh baik nggak sih ngelakuin ini kayak gini kamu bilang kayak gitu kan. Selalu mikirnya kayak itu kan udah berlalu sih. Terus kamu mau ngapain lagi emang? Problemnya kan kayak gitu kita nggak bisa kontrol kan. Ya, aku sebelum dari brain just wired that way. Kenapa gitu. aku tuh kayak gitu loh, nggak ada compassion sama sekali sama orang jadinya untuk kayak ginian. Kamu tuh kayak kebas. Iya. Kayak kalau orang ke rumah sakit itu kamu dikasih ini loh suntikan yang biar kamu nggak ngerasain apa-apa kayak gitu. Sedangkan ada orang di sebelahmu tuh dicubit marah-marah nangis-nangis, kamu tuh kayak ih lebay kayak gitu. Ngeselin kan. Nah, mungkin Terus kamu kayak disuntik, udah selesai suntik misalnya kan, masih terus nangis ngeluh-ngeluh gitu. Aduh dari tadi tuh sakit banget tahu padahal tadi udah tuh. selesai suntiknya. Iya. Kayak gitu kan. Nah, terus ada yang bilang, iya nih aku tulangku jadi linu rasanya, iya jadi gimana ya nanti ya. Terus kamu tuh kayak, apaan sih udah dari tadi juga, udah dari 30 menit yang lalu suntiknya kayak gitu. Dan mereka masih ngeluh-ngeluh. Udah ya, aku pikir ngeluh tuh bisa bikin jadi nggak sakit ta? Iya, kamu mikirnya kayak gitu. Padahal ya emang kamunya aja, kepalamu tuh kayak gitu kan. Iya. Padahal beda-beda, pen reseptornya orang kan beda-beda. Aku mikirnya kayak, waduh, jangan-jangan buku-buku ini tuh nggak ada gunanya kayak gitu loh. Sebenarnya buku-buku itu ada gunanya untuk nyambung-nyambungin kepalamu supaya kamu bisa memverbalkannya gitu. Mungkin Kayak ngasih tahu kamu hidup kayak gini selama ini, itu kamu kayak gini, terus kayak gini kayak gitu. Jadi lebih kayak gitu. Aku sih ngerasanya lebih ke kayak ini menjelaskan aku daripada menjelaskan sebuah way of life kayak gitu kan. Jadi Yang kayak bikin kamu lebih mengenali, oh Allah aku tuh kayak gini karena gini. iya, kayak gitu, lebih ke kayak gitu. Jadi intinya adalah ya memang namanya ekspektasi itu akan selalu ada, dan gimana cara kita menghadapi ekspektasi itu sangat dipengaruhi oleh masa lalu kita dan juga gimana upbringing kita gitu kan, gimana orang tua memperlakukan kita, society dan lain-lain. Tapi yang terbaik dari kita adalah yang emang selalu bisa mempertanyakan ke diri kita sendiri, kayak prioritas kita tuh apa sih? Jadi nggak apa-apa kamu dikasih ekspektasi orang terus kamu sedih, kamu marah, kamu kesel orang ini ekspektasi kayak gini ke kamu, ngomel, silahkan upload di sosmed misalnya kayak sialan tuh tetangga gua kayak gitu misalnya, gitu nggak apa-apa, silahkan aja ngelakuin apapun yang kamu mau, tapi setelah itu ingat lagi prioritas dalam hidupmu tuh apa, kamu mau lakuin apa, ya udah lakuin sesuai apa yang kamu inginkan. Kayak gitu sih, karena kalau kamu sekali aja memenuhi ekspektasi orang nggak bakal ada habisnya, besok akan datang lagi ekspektasi lain dan yang lain dan yang lain, dan nggak akan ada habisnya kayak gitu. Jadi ya might as well biarin aja mereka ngomel, sedangkan kamu ngelakuin apa yang kamu suka. Intinya ya kayak gitu ya, melakukan apa yang kamu suka. Mau itu bikin orang lain kesel, kalau melakukan apa yang kamu suka itu membunuh orang, balik lagi. Baumat lah, manusia juga bakal mati. Asal nggak ketangkep sih ya. Cuma harus ketangkep nggak sih? Karena Ya, ada orang yang tujuan hidupnya tuh bahagianya dari nangkep orang-orang kayak gini. Iya benar, makanya jadi just let the world works the way it works. Kamu bilang kayak tadi loh, yang masalah mati tadi, ya orang bakal mati nggak sih? Aku baca itu terus ada yang bilang kayak 100 tahun yang lalu lo kamu nggak ada, 100 tahun ke depan lo kamu nggak bakal ada juga. Terus kenapa kamu? Gitu. Terus kenapa kamu sedih? Iya benar. Oke, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye bye.